warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nuraini dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020A. Saya akan menjelaskan materi tentang artikel logis atau artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah atau artikel logis? Artikel logis adalah makalah logis yang menyesuaikan desain artikel logis dan menggunakan pendekatan logis dalam penataannya. Artikel logis biasanya didistribusikan di buku, jurnal, publik, dan di seluruh dunia. Ada beberapa tokoh yang menyimpulkan beberapa pengertian dari artikel ilmiah atau artikel logis ini. Yang pertama yaitu dari Komara tahun 2017. Artikel ilmiah atau artikel logis adalah makalah autentik atau benar tentang masalah yang didistribusikan dalam buku harian, majalah, atau rilis yang bertekad untuk menyampaikan pemikiran dan kenyataan, untuk membujuk, mengajar, dan memberikan jawaban untuk suatu masalah. Yang kedua yaitu tentang pengertian artikel logis. Mariadi. Artikel logis adalah artikel yang berisi dan menganalisis masalah tertentu menggunakan standar logis, pedoman logis yang menyiratkan bahwa artikel ilmiah atau artikel logis ini menggunakan strategi logis dalam membicarakan masalah, menyajikan pemeriksaannya dengan bahasa standar dan komposisi logis. Menurut Broto Wijoyo, artikel logis atau artikel ilmiah ini sebagai komponen karya logis yang realitas umum saat ini dan disusun dengan sistem penulisan yang baik dan benar. Yang keempat yaitu Suyitno. Artikel logis adalah karya yang disusun yang dimaksudkan untuk didistribusikan dalam buku harian atau kumpulan artikel. Berdasarkan dari pengertian empat tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa artikel logis atau artikel ilmiah adalah artikel yang menggunakan pendekatan logis atau logika dalam penataannya dan biasanya didistribusikan di buku jurnal. Jadi artikel ilmiah ini nggak boleh sembarangan asal menulis, karena artikel ilmiah ini harus berdasarkan benar-benar penelitian. Yang kedua yaitu atribut artikel ilmiah. Atribut ini yang dimaksud adalah bagian-bagian dari artikel ilmiah. Yang pertama yaitu even-handed. Mengandung arti bahwa substansi dari artikel logis harus dibuat secara nyata dan ada. Artinya harus objektif. Yang kedua harus ada tujuan. Apa dan mengapa artikel ini ditulis. Yang ketiga itu dasar. Dasar ini maksudnya adalah isi. Jadi untuk menyampaikan analisis umum dari suatu masalah. Jadi masalah dalam artikel ilmiah ini tuh apa gitu. Yang keempat terselamatkan. Artinya harus mengesampingkan maksud-maksud individu atau kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kelima, gaya bahasanya konvensional. Yang keenam, referensi sumber jelas. Jadi artikel ilmiah ini tuh memiliki referensi. Jadi artikel ilmiah itu enggak sepenuhnya kita mikir sendiri. Pasti ada kayak wawasan dari buku lain atau dari link, Google Scholar, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Struktur artikel ilmiah. Struktur artikel ilmiah ini ada judul. Judul biasanya menjadi titik fokus pertimbangan pembaca. Oleh karena itu, judul harus dibuat semenarik mungkin, sehingga para pembaca itu tertarik untuk membaca artikel ilmiah tersebut. Yang kedua yaitu jalur kepemilikan. Maksudnya jalur kepemilikan di sini yaitu adanya pemegang hak cipta atau opsi untuk mereplikasi dan menyebarkan artikel ilmiah tersebut. Jadi artikel ilmiah ini itu dibuat oleh orang yang benar-benar berdasarkan pemikiran dan penelitiannya. Jadi nggak boleh asal dijiplak atau dikopas oleh orang lain, karena sudah ada
hak ciptanya. Begitu. Kalau yang ketiga yaitu latar belakang. Jadi artikel ilmiah ini tuh latar belakangnya tuh rata-rata biasanya berisi kayak rumusan masalah, tujuan, manfaat, seperti itu. Terus yang keempat ada kata kunci. Jadi di setiap artikel ilmiah itu pasti ada kata kunci yang akan kita bahas di dalam pembahasan. Biasanya 3-5 kata kunci. Yang kelima yaitu presentasi. Presentasi di sini maksudnya adalah masalah yang akan kita bahas itu kita uraikan, namun pada inti-intinya saja. Yang keenam yaitu strategi. Strategi ini artikel ilmiah yang kita buat ini tuh pakai metode apa gitu. Yang ketujuh hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini adalah hasil penelitian kita itu apa, kita laporkan. Kemudian pembahasan. Pembahasan itu berisi tentang apa saja yang kita teliti. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu mencangkup tentang keseluruhan isi dari artikel. Sedangkan saran itu adalah kritik yang membangun agar artikel tersebut lebih baik dan lebih bagus lagi. Yang kesembilan, ucapan terima kasih. Setiap pembuatan artikel itu pasti kita akan menemukan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, kayak penulis, penerbit, atau orang-orang yang mendukung lainnya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Yang ke-10 yaitu indeksasi buku. Indeksasi buku ini adalah referensi, nama lain dari referensi. Jadi dari mana kita dapat wawasan, kemudian kita satukan dengan pemikiran kita serta penelitian kita. Bagian semantik dari artikel ilmiah. Bagian semantik dari artikel ilmiah ini itu maksudnya hal-hal yang harus diperhatikan untuk pembuatan artikel ilmiah. Yang pertama, penentuan kata. Jadi penentuan kata di dalam artikel ilmiah ini, kata-kata yang harus digunakan itu tegas dan tidak bertele-tele. Jadi menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua, rencana permainan kalimat. Kalimat di dalam artikel ini harus benar-benar disusun secara jelas, rasional, lugas, bijaksana, dan objektif. Yang ketiga yaitu perbaikan bagian. Jadi di setiap artikel ilmiah itu pasti ada bagian-bagian yang harus kita perbaiki, sehingga isinya itu lebih menarik dan lebih baik. Macam-macam artikel ilmiah. Yang pertama, artikel pemeriksaan atau artikel eksplorasi adalah artikel yang didistribusikan dalam jurnal ilmiah. Artikel ini berisi tentang eksekusi dan konsekuensi dari eksplorasi. Penumpukan artikel semacam ini berarti membuka percakapan dan prospek eksplorasi baru, sekaligus melihat apakah spekulasi atau perspektif yang terkait dengan masalah yang diteliti layak diikuti atau patut ditelaah. Jadi artikel pemeriksaan ini tuh sama dengan artikel penelitian. Jadi harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita teliti. Tidak boleh, maksudnya tidak ada bukti yang nyata gitu. Yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Artikel logis yang terakumulasi berdasarkan survei, penulisan, atau investigasi hipotesis. Artikel ini terdiri dari berbagai spekulasi, ide standar, mengembangkan model, menggambarkan realitas atau keajaiban tertentu, menilai suatu item, dan lain-lain. Artikel non-penelitian ini lebih pembuatannya ke pemikiran. Jadi kita membuat artikel ini tuh tanpa harus meneliti secara detail. Mungkin hanya tertentu saja yang kita teliti. Book audit sering disebut survei buku.
adalah pemeriksaan ilmiah dan dasar dari sebuah buku yang baru diedarkan 1-3 tahun. Telah berarti memberikan gambaran yang ringkas kepada para pembaca yang direncanakan dari buku yang bersangkutan. Jadi mungkin kayak buku referensi gitu, di dalamnya terdapat berisi artikel ilmiah, namun lebih ringkas dan sudah dirubah. Tribute atau eulogi. Tribute adalah artikel yang menyelidiki informasi tentang kematian seorang peneliti yang disertai dengan catatan singkat tentang tokoh-tokoh tersebut. Jadi ini tuh sama kayak biografi tokoh. Jadi menceritakan kehidupan tokoh-tokoh yang sudah meninggal dan memiliki sejarah. Langkah-langkah membuat artikel. Cara membuat artikel dapat dijelaskan dengan kemajuan pemikiran. Metode yang terlibat dengan menulis artikel. Jadi di sini kemajuan pemikiran itu maksudnya diperoleh dari sumber yang berbeda, termasuk dari buku pemahaman, diari, percakapan lokakarya, dan keajaiban yang terjadi di arena publik, dan lain-lain. Metode yang terlibat dalam penulisan artikel di sini menurut Laptane dalam Farid 2017 menjelaskan bahwa siklus kreatif dibagi menjadi 5 fase, yaitu konseptualisasi, drafting, amandemen, mengubah, dan mendistribusikan. Konseptualisasi ini maksudnya merekam pemikiran-pemikiran yang ditemukan dalam media, cenderung melalui komposisi di atas kertas. Jadi kayak lebih menulis hal-hal yang sederhana dulu, kemudian nanti dikembangkan. Yang kedua itu secara spesifik penyusunan. Jadi setelah melakukan konseptualisasi kemudian disusun. Yang ketiga reconsidering. Artinya interaksi setelah composing selesai, kemudian memodifikasi composing sehingga menjadi komposisi yang layak. Kemudian dirubah sehingga menghasilkan artikel ilmiah yang benar-benar layak dibaca dan menarik. Yang keempat, altering. Itu maksudnya dilakukan oleh beberapa kelompok atau sendiri yang menitik beratkan pada tanda baca dan susunan artikel atau gaya diari yang akan dibuat. Jadi lebih mengoreksi ke tanda baca atau ejaannya serta struktur-struktur atau susunan-susunan artikel yang dibuat oleh si penulis. Yang kelima, mendistribusikan. Setelah proses penulisan tersebut selesai dan artikel tersebut dianggap layak dan memiliki hak cipta, maka artikel tersebut akan dipublikasikan. Kemudian akan diedit apakah artikel tersebut layak, bagus. Jika masih ada kekurangan, maka bisa diperbaiki terlebih dahulu. Demikianlah penjelasan saya tentang langkah-langkah membuat artikel. Dan sekian penjelasan saya tentang artikel ilmiah. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.